Jadi saya tidak bisa karena ada gangguan di kamera laptop. Silakan mahasiswa diaktifkan videonya. Ya, jadi kuliah pagi hari ini topiknya adalah tentang shock ya. Jadi kuliahnya tuh begini. Jadi pada pertemuan pertama saya akan memberikan pengantar. Jadi Korki itu berapa kali menanyakan apakah akan presentasi mahasiswa. Jadi saya katakan saya akan memberikan kuliah pengantar pada pertemuan yang pertama. Ya, karena kalau langsung tugasnya apa kan gitu. Presentasinya apa. Nanti di pertemuan minggu depan baru nanti mahasiswa itu presentasi. Jadi sekali lagi hari ini saya akan berikan kuliah pengantar dengan topik shock. Ya, nanti tugasnya saya sampaikan di akhir. Nah, apa itu shock? Ya, kita sering sekali mendengarkan orang mengatakan saya shock gitu ya. Jadi biasanya kalau dia mendengarkan berita-berita yang tidak menyenangkan, atau berita duka, berita sedih dan lain sebagainya, sering sekali menyebutnya shock. Apa sih sebetulnya shock gitu? Nah, itu yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Saya izin share materi. Aku ramping lah, aku nggak pernah beli itu kebiasaannya. Nggak ngopi, kopi apa gitu? Apa? Macchiato, apa segala macam. Ada aku. Apa yang katanya sore itu enak tuh nggak bisa. Udah takut lambungku gemetar. Jadi apakah sudah bisa dilihat PowerPoint-nya? Sudah terlihat Ya. kok. Ya. Jadi yang dimaksud dengan shock, nah bahasa Indonesianya saya cari-cari itu tulisannya shock ya. Kalau bahasa Inggrisnya shock. Jadi shock itu adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan pasokan darah ya, yang tidak mencukupi untuk kebutuhan organ-organ. Nah, kita ketahui bahwa tubuh itu terdiri dari sistem, kemudian ada organ. Nah, organ ini mesti dipasok dengan darah. Karena darah itu nanti akan membawa nutrisi, membawa oksigen, membawa hormon dan lain sebagainya. Nah, kalau dia pasokannya tidak mencukupi, kemudian disertai dengan tekanan darah yang rendah, maka kondisi itulah yang kemudian menyebabkan hewan mengalami shock. Sekali lagi, kalau darah yang semestinya mau masuk jaringan atau organ itu tidak cukup, nah itulah yang memicu terjadinya kondisi shock. Ya. Nah, pada kondisi hewan yang mengalami shock itu terjadi penurunan perfusi jaringan. Jadi arti perfusi itu adalah pengiriman dan distribusi darah ke berbagai jaringan tubuh. Kalau itu tidak mencukupi, maka hewan itu bisa mengalami kondisi yang disebut shock. Karena apa? Nanti kita diskusikan patogenesisnya. Nah, tentu akibat daripada penurunan perfusi jaringan mengakibatkan terhambatnya pengiriman oksigen. Jadi poin yang penting dalam hal kondisi shock ini adalah oksigen. Seperti yang saya sampaikan tadi, darah itu tidak hanya membawa oksigen ya. Dia itu sebagai transportnya berbagai material. Salah satunya oksigen. Akibat daripada terhambatnya pengiriman oksigen ini, maka metabolisme juga akan kacau. Metabolisme tidak akan berlangsung secara maksimal. Karena kita tahu bahwa metabolisme itu di dalam tubuh membutuhkan oksigen sebagai bahan bakarnya. Ya. Sehingga mengakibatkan karena metabolisme bermasalah, punya juga tidak akan memadai. Nah, itu rangkaian yang terjadi pada kondisi hewan yang mengalami shock. Ya.
kemarin itu diajak kursus Nah, apapun yang terjadi di dalam tubuh, seperti kita ketahui, kalau ada gangguan, tubuh itu berusaha untuk mengkompensasi, ya, untuk mengembalikan kondisi yang normal. Jadi tubuh itu selalu berusaha untuk melakukan kondisi itu yang disebut dengan kompensasi, ya. Apa yang terjadi dengan kondisi apabila pasokan oksigen, pasokan darah ke jaringan itu tidak cukup? Nah, tubuh itu mengkompensasi dengan cara meningkatkan laju jantung. Jantung itu diperintahkan untuk untuk mengirim oksigen, mengirim darah yang mengandung oksigen yang lebih banyak, sehingga jantung itu akan berkontraksi lebih cepat. Jangan baru lahir untuk banget kompensasinya. Kemudian kompensasi yang berikutnya adalah, jadi akan terjadi konstriksi pada pembuluh darah periferi. Di pembuluh darahnya itu akan mengecil, sehingga diharapkan darah itu nanti akan terkirim ke jaringan. Itu tubuh mengkompensasinya. Sekali lagi, apabila ada gangguan di dalam tubuh, jadi fisiologis tubuh itu mengalami gangguan, maka selalu tubuh itu berusaha mengkompensasinya. Ya, tapi kompensasi ini tidak selalu berhasil, ya. Nah, kalau tidak terlalu berhasil, maka kondisinya akan terjadi shock. Nah, tipe-tipe shock ada berbagai macam tipe, ya. Orang mengkategorikan berbagai macam tipe shock. Nah, saya mengambil tipe shock yang 3 ini. Yang pertama itu disebut dengan shock kardiogenik. Sesuai dengan namanya, kardio. Ya. Itu adalah shock yang terjadi apabila ada gagal fungsi jantung memompa darah. Kita tahu bahwa jantung itu fungsinya adalah untuk memompa darah. Nah, kalau jantung itu gagal memompa darah, itu darah yang dikirimkan ke jaringan, darah yang akan dikirimkan ke organ itu akan menurun. Nah, karena darah dikirimkan menurun akibat daripada gagal jantung itu outputnya rendah, maka oksigen yang dikirimkan juga akan itulah yang menyebabkan terjadinya shock. Itu yang kategori shock yang kardiogenik. Kemudian yang kedua kategorinya adalah, atau tipenya adalah shock yang hipovolemik. Jadi volumenya lebih rendah dari normalnya. Nah, kondisi ini terjadi apabila terjadi kekurangan darah, volume darah lebih dari 15%. Masing-masing hewan, jenis hewan itu ada volume darah yang optimal. Nah, kalau dia volume darahnya berkurang lebih dari 15% atau lebih dari 15%, maka itu kondisi akan menyebabkan terjadinya shock. Misalnya apa yang menyebabkan itu? Ya, kalau terjadi perdarahan. Dan kalau perdarahan mengakibatkan volume darah berkurang lebih dari 15% atau sama dengan 5%, maka kondisi itu kemudian akan menyebabkan terjadinya shock. Kemudian yang ketiga adalah shock distributif. Jadi sesuai dengan namanya, ini adalah shock yang terjadi karena ada gangguan distributif, ya. Jadi akibat daripada maldistribusi. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya gangguan distribusi itu? Yang menyebabkan adalah apabila terjadi vasodilatasi periferi. Jadi kalau pembuluh-pembuluh darah yang periferi itu mengalami dilatasi, pelebaran, maka darah banyak yang terakumulasi di daerah periferi. Sehingga dia tidak akan beredar secara efektif, tidak akan kembali lagi ke jantung secara optimal, kemudian tentu jantung outputnya menjadi rendah. Nah, dalam kondisi ini output jantung rendah bukan karena gagal fungsi jantung, tetapi karena darah yang masuk jantung tidak optimal akibat dari darah itu banyak yang terakumulasi di daerah periferi. Nah, salah satu yang masuk dalam kategori shock distributif itu barangkali mahasiswa pernah mendengar shock anafilaktik, ya. Akibat daripada vaksinasi misalnya. Ketika hewan setelah divaksinasi tahu-taunya shock dia. Nah, itu terjadi karena vaksin itu menimbulkan reaksi pada tubuh hewan menyebabkan terjadinya vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah periferi.
seperti yang saya sampaikan tadi, ketika terjadi peredaran darah periferi, maka darah itu banyak yang terakumulasi di sana, tidak kembali secara optimal ke jantung. Nah, demikian patogenesis dari 3 tipe shock ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Penyebab shock itu ada berbagai macam. Ya. Pertama, apabila hewan mengalami trauma yang hebat, apalagi menyebabkan terjadinya perdarahan. Jadi, kalau sampai kehilangan darah lebih dari 15%, nah seperti tadi, terjadi shock yang hipovolemik. Kemudian kegagalan jantung. Jantung tidak mampu memompa darah secara optimal. Ya, kemudian perdarahan sendiri terbakar, hewan yang terbakar karena banyak pengeluaran serum, sehingga volume darah juga akan menjadi menurun. Dan akibat anestesi, itu bisa mengakibatkan terjadinya shock yang hipovolemik, karena dilatasi pada pembuluh darah, di samping juga nanti bisa mempengaruhi jantung. Infeksi berat. Nah, pada infeksi berat, banyak darah yang akan dikirimkan ke daerah-daerah infeksi. Ya, itulah makanya nanti di daerah-daerah infeksi itu akan banyak darah, sehingga kelihatan daerah itu menjadi memerah, hiperemi, akibat daripada banyak yang darah dikirimkan ke sana. Kemudian obstruksi intestinal, ini juga akan mengganggu sistem sirkulasi darah. Kemudian anemia, ya tentu anemia. Definisi anemia kan kalau kondisi yang terjadi karena sel darah merah dan atau hemoglobinnya menurun. Nah, kalau sel darah merah menurun, hemoglobin menurun, maka otomatis oksigen yang dikirimkan ke jaringan juga berkurang, sehingga perfusi jaringan berkurang, ya, metabolisme juga akan terganggu. Kemudian dehidrasi, cairan banyak yang keluar, sehingga darah itu akan menjadi hemokonsentrasi. Jadi bahasa awamnya itu darah itu akan menjadi kental, ya, agak kental. Itu juga akan menyebabkan terjadinya shock. Nah, anafilaksis yang saya jelaskan tadi. Kemudian intoksikasi, racunan. Ya, yang akan menyebabkan darah itu tidak akan beredar sebagaimana mestinya. Nah, itu banyak sekali ya kondisi yang menyebabkan hewan mengalami shock. Sudah saya jelaskan secara sepintas. Jadi kalau memang nanti belajari lagi, silakan didetailkan lagi patogenesisnya. Intinya adalah, jadi hewan itu akan mengalami shock apabila jaringan itu tidak mendapatkan suplai darah yang cukup. Ya. Apapun kondisi yang menyebabkan jaringan tidak mendapatkan suplai darah yang cukup, maka itu yang menyebabkan terjadinya shock. Ya. Tanda klinis hewan yang mengalami shock, ya, satu apatis, artinya tidak berespon terhadap kondisi lingkungan. Kalau anjing misalnya dipanggil namanya, itu kan biasa kita kalau restrain dan casting anjing kita panggil namanya. Tapi kalau dia tidak merespon, nah ini indikasi hewan itu mengalami shock, indikasi ya. Kemudian hewannya lemah, ya tentu lemah karena metabolismenya terganggu seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, karena metabolisme terganggu, energi yang dihasilkan menurun, maka hewan itu menjadi lemah. Kemudian membran mukosa pucat karena tidak ada suplai darah yang cukup. Ya. Kemudian kualitas pulsus jelek, jadi pulsusnya itu bisa sangat lemah. Kemudian kalau diperhatikan arteri femoralis kalau diraba, dia tidak magnus, ya istilahnya tidak besar gitu ya, tapi yang berkurang volume darah yang beredar di arteri femoralis. Nah, itu yang kategori pada kualitas pulsus yang jelek. Kemudian respirasi cepat. Ini adalah satu mekanisme kompensasi karena jaringan itu kekurangan oksigen. Maka tadi salah satu kompensasinya adalah dengan meningkatkan frekuensi laju jantung. Dan kompensasi berikutnya adalah dengan meningkatkan respirasi. Dengan harapan oksigen yang bisa diedarkan ke tubuh itu menjadi meningkat. Kemudian temperatur tubuh rendah. Nah, kita tahu
darah itu di samping dia membawa oksigen, membawa nutrisi, dia juga akan mengedarkan panas tubuh. Karena suplai darah yang menurun, temperatur tubuh juga akan rendah. Kemudian tekanan darah rendah, seperti tadi yang saya jelaskan, karena output jantung menurun, dan itu nanti tekanan darah juga rendah. Kemudian CRT-nya juga lambat. Jadi pengisian kapiler itu juga menjadi melambat karena adanya gangguan pada sirkulasi tadi. Nah, hewan itu bisa menjadi takikardia atau bradikardia. Nah, tergantung dia tipe shocknya yang mana, tergantung penyebabnya yang mana. Jadi dia bisa denyut jantungnya lebih tinggi dari normal, bisa juga pada kondisi tertentu dia denyut jantungnya menjadi lebih rendah dari normal. Misalnya pada kondisi gagal jantung. Jadi kalau sudah gagal jantung, maka denyut jantungnya akan menjadi rendah. Kemudian oliguria, ya karena darah yang beredar dalam tubuh itu berkurang, maka filtrasi darah di ginjal juga akan menurun, maka akibatnya juga kulitnya akan berubah. Kemudian terjadi hemokonsentrasi. Hemokonsentrasi itu artinya secara awam itu darahnya akan menjadi lebih kental. Ya. Itu bisa kita ketahui dari VCV, fast cell volume. VCV persentasenya menjadi meningkat. Efeknya akan meningkat. Jadi darahnya itu agak jadi kental. Bahasa awamnya begitu. Inilah beberapa tanda klinis yang kita bisa amati pada hewan yang mengalami shock. Dengan kata lain, kalau kita menemukan kondisi-kondisi dengan tanda klinis seperti ini adalah mengindikasikan hewannya mengalami shock. Ya, perhatikan. Jadi kalau hewannya lemah, apatis, kemudian kualitas pulsusnya jelek, tekanan darahnya rendah, tambah dengan CRT lambat, kemudian urinasinya berkurang, sangat berkurang, maka itu adalah indikasi hewan mengalami shock. Nah, ketika kita menerima pasien, kalau hewan menunjukkan kondisi-kondisi gangguan, perhatikan dengan baik-baik beberapa poin. Yang pertama adalah frekuensi degup jantung. Nah, apakah dia meningkat atau menurun? Masing-masing spesies hewan itu degup jantungnya ada standar normalnya. Kemudian perhatikan dengan baik-baik warna membran mukosanya. Mukosa yang normal itu merah muda. Tapi antara spesies hewan satu dengan yang lain itu merah muda yang berbeda. Ya. Kucing misalnya, kalau kita bandingkan dengan anjing, kucing itu relatif lebih pucat. Bukan pucat ya, relatif lebih pucat dibandingkan dengan membran mukosa anjing. Jadi jangan nanti kalau kucing lebih pucat daripada anjing, kamu kategorikan dia pucat. Tidak, belum tentu ya. Karena memang secara normal dia relatif lebih pucat. Sekali lagi bukan pucat kalau kita bandingkan dengan anjing. Kemudian CRD. Masih ingat ya, cek CRD itu di gusi daerah kaninus, itu ditekan, kemudian dilepas. Berapa detik? Ya, normalnya itu adalah ya kurang dari 2 detik. Jadi dia ketika dilepas tekanan kita, kemudian tentu darah itu akan kembali lagi mengisi kapiler. Nah, normalnya untuk kembali ke warna aslinya itu kurang dari 2 detik. Nah, kalau sampai lebih dari 2 detik itu artinya ada indikasi gangguan pada sistem sirkulasi. Kemudian pulsus. Ya. Jadi ya, tolong diingat kalau kita memeriksa pulsus, yang pertama perhatikan ritmenya. Apakah teratur atau tidak teratur, kemudian hitung frekuensinya berapa kali. Penghitungan denyutan pulsus itu tergantung dari ritmenya. Kalau ritmenya teratur, kita cukup hitung 15 detik, nanti hasilnya kita kalikan 4. Kemudian intensitas. Ya. Jadi kekuatan denyutan pulsus itu seperti apa. Nah, untuk bisa mengkategorikan, oh ini pulsusnya normal intensitasnya, ini lemah, oh ini sangat kuat. Nah, untuk bisa mengkategorikan seperti itu, ya harus sering-sering meraba pulsus. Tidak bisa hanya meraba 1-2
Anda sudah bisa kita mengkategorikan intensitas khusus, nggak bisa. Nah, itulah makanya nanti kalau mahasiswa sudah koas, itu kalau di internal ada standar minimal untuk memeriksa hewan itu ada jumlahnya 22 kasus. Ke-22 kasus itu harus pernah dirasakan pulsusnya. Nah, nanti kalau sudah pernah merasakan pulsusnya itu, ke-22 nanti akan bisa mengkategorikan, oh ini pulsusnya normal, ini pulsusnya lemah, ini pulsusnya kuat. Nah, pada hewan-hewan yang mengalami shock tentu pulsusnya akan menjadi sangat lemah, bahkan mungkin tidak akan teraba akibat daripada gangguan pada volume darah yang beredar secara efektif, sehingga bisa terdeteksi pada intensitas khusus. Itu yang mesti diperhatikan ketika melakukan pemeriksaan fisik pada hewan. Nah, pada beberapa hewan, saya punya data pada anjing dan kucing. Pada tahap awal, nih pada anjing ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, selalu berusaha hewan itu mengadakan kompensasi. Akibat dari kompensasi itu, maka degup jantung itu akan menjadi cepat. Mukosanya masih merah muda, pink merah, kemudian CRT-nya bahkan cepat. Ya, kurang dari 2 detik pada kondisi-kondisi shock yang awal. Tetapi pada tahap yang lanjut, kalau sudah melanjut ya akibat dari etiologi tadi, salah satunya, maka mukosanya itu menjadi pucat. Kemudian CRT-nya lebih dari 2 detik, pulsusnya lemah, dan takikardia. Takikardia masih ada ya. Pada anjing dilaporkan yang mengalami shock tahap lanjut justru akan menjadi takikardia. Denyut jantungnya lebih tinggi dari standar normal. Sedangkan pada kucing, nah ini mukosanya akan kering, abu-abu ya, dan CRT-nya lama, lebih dari 2 detik. Kemudian pulsusnya lemah, bahkan tidak teraba. Penting sekali untuk meraba pulsus, jadi harus tahu meraba pulsus. Ya. Jangan sampai koas itu ada ya yang saya atau kita di pembimbing koas sangat sayangkan ada mahasiswa sampai sudah koas tidak tahu bagaimana memeriksa pulsus. Ya. Kemudian terjadi hipotermia, suhu tubuhnya di bawah normal. Kemudian denyut jantungnya, nah ini bedanya kalau pada kucing dan anjing. Pada kucing, anjing tadi ya, justru pada shock dia masih takikardia akibat dari kompensasi tadi. Tapi kalau pada kucing yang kalau sudah melanjut, dilaporkan terjadi denyut jantungnya lambat atau bahkan normal. Masih normal. Ini yang terjadi pada anjing dan kucing yang mengalami shock. Nah, kalau sudah tahap akhir, degup jantungnya berarti lambat. Kemudian hewan akan kehilangan kesadaran. Kenapa? Karena darah yang beredar secara efektif itu berkurang. Dan kita tahu organ yang paling peka terhadap defisit suplai darah, defisit oksigen itu adalah otak. Nah, dalam beberapa saat kalau otak sudah tidak mendapatkan suplai darah, maka kesadaran hewan itu akan hilang. Letargi ya. Itu yang terjadi pada hewan yang mengalami shock. Anda kalau sudah menemukan kasus yang seperti itu, apa yang dilakukan? Nah, bedanya ya, tolong diperhatikan bedanya. Kalau hewan-hewan yang tidak mengalami shock, jadi kalau kita mendapatkan pasien yang tidak mengalami shock, pemeriksaan harus dilakukan secara lengkap pada semua sistem. Dan itu memang butuh waktu. Ya. Tapi pada hewan yang mengalami shock, kan, tanda-tanda klinis seperti tadi, kalau kemudian temukan tanda klinis seperti tadi, dan sebagai dokter hewan nanti mahasiswa sudah, oh ini dalam kondisi shock. Jangan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, secara detail. Itu terlambat nanti penanganannya. Karena apa? Karena hal yang paling penting di dalam penanganan hewan yang mengalami shock itu adalah kecepatan penanganan. Keberhasilan itu ditentukan dari kecepatan penanganan.
Jadi sekali lagi ini bedanya ya. Jadi kalau menerima pasien, perhatikan dengan baik-baik. Ini hewan dalam kondisi shock atau tidak. Nah, itu bisa kita mulai memprediksinya dari pemeriksaan status present. Ya, dalam ambulator itu ada status present, ada denyut jantung, ada pulsus, ada suhu, kemudian ada CRT. Nah, kalau itu mengindikasikan hewannya shock, jangan diperiksa secara menyeluruh detail. Karena sekali lagi, itu nanti justru akan menimbulkan kegagalan. Karena dalam kondisi shock, yang sangat penting adalah kecepatan penanganan. Nah, apa yang bisa dilakukan kalau sudah diagnosis ini hewan mengalami shock? Nah, yang prinsip yang harus kita lakukan adalah melakukan penanganan untuk melakukan konstriksi mikrosirkulasi. Dengan cara apa? Pertama dengan pemberian cairan infus. Cairan apa yang cocok? Nah, itu didiskusikan atau dibahas oleh Prof. Suwarte ya, terapi cairan. Ya, nanti kondisi masing-masing kondisi itu karena ada berbagai jenis cairan ya, ada cairan Lactav ringer, NaCl fisiologis, kemudian ada cairan glukosa dan lain sebagainya. Nah, yang mana yang cocok? Itu dibahas oleh Prof. Suwarte. Nah, kemudian ditambah dengan inotropik positif. Nah, inotropik positif ini adalah kategori obat-obat yang meningkatkan kontraksi jantung tanpa membebani jantung itu sendiri. Nah, kemudian pada kondisi-kondisi yang mengalami konstriksi mikrosirkulasi bisa diberikan obat-obat vasodilator. Ada berbagai macam obat yang kategori vasodilator. Tapi jangan diberikan pada kondisi hewan yang mengalami anafilaksik shock. Jadi karena itu penting untuk menentukan dulu ini shocknya dalam kondisi apa. Hypovolemic shock atau cardiogenic shock. Nah, itu nanti menentukan treatmentnya, penanganannya. Oke. Nah, pada kondisi hipovolemic dan distributive shock, pertama kita berikan oksigen. Ya, hewan yang shock seperti tadi, problemnya itu adalah jaringan itu tidak mendapatkan supply oksigen yang cukup, sehingga metabolismenya akan jadi kacau. Karena itu kita berikan terapi oksigen. Kemudian dilakukan penggantian cairan intravaskuler. Nah, cairan yang digunakan untuk pengganti intravaskuler bisa dalam bentuk darah dan bisa terapi cairan. Sekali lagi, untuk yang pengganti cairan ini dibahas oleh atau didiskusikan oleh Prof. Suwarte. Saya tidak bahas di sini. Nah, prinsipnya terapi cairan itu adalah nanti akan memperbaiki volume darah, menurunkan viskositas darah. Karena tadi pada kondisi hewan yang mengalami shock itu akan tadi hemokonsentrasi, darahnya mengental. Maka dengan terapi cairan itu harapannya adalah viskositas darah itu akan menurun. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, jadi volume darahnya sudah ditingkatkan, viskositas darahnya sudah menurun, maka diharapkan terjadi peningkatan aliran darah vena. Jadi tidak lagi darahnya berkurang yang bersirkulasi secara efektif. Itu harapannya dengan memberikan terapi cairan. Sehingga dengan demikian, jadi karena darah yang kembali ke jantung tidak kembali normal, maka otomatis curah jantung juga nanti akan normal. Ya, curah jantung. Nah, itu diketahui terapi cairan itu ada yang untuk fluid, ada yang untuk kristaloid. Sekali lagi nanti dibahas bersama Prof. Suwarte. Nah, bisa juga menggunakan preparat glukokortikoid. Nah, kenapa kita bisa menggunakan pada hewan shock dengan menggunakan glukokortikoid? Karena sifat daripada preparat glukokortikoid itu adalah bisa menstabilkan sel dan membran kapiler. Kemudian
glukokortikoid ini akan memblok metabolisme asam arachidona. Sebab kalau kelebihan asam arachidona di dalam tubuh itu akan memicu terjadinya peradangan. Itu penggunaan glukokortikoid dalam hal ini diharapkan dia akan memblok terlalu banyaknya asam arachidona. Kemudian menstimuli gluconeogenesis, ya, itu memproduksi energi tadi. Itulah harapannya dengan penggunaan obat-obat yang kategori glukokortikoid. Nah, tentu obat ini tidak di awal diberikan, tapi dikoreksi dulu cairan. Cairan tubuh itu dikoreksi dulu dengan memberikan infus seperti tadi. Nah, setelah pemberian cairan baru diberikan obat-obat glukokortikoid. Nah, saya gunakan prednisolon, metilprednisolon atau dexamethasone. Tetapi obat-obat ini tidak akan bermanfaat pada kondisi sepsis dan cardiogenic shock. Sekali lagi, glukokortikoid tidak bermanfaat pada kondisi sepsis dan cardiogenic shock. Nah, dia kalau cardiogenic shock misalnya, ya memang yang harus dikoreksi adalah jantungnya sesuai dengan etiologi. Nah, kalau hewan itu menunjukkan tanda-tanda sakit, ya itu harus diberikan obat-obat yang mengurangi rasa sakit. Ya, obat yang mengurangi rasa sakit itu bisa dalam bentuk narkotik yang diberikan secara sistemik. Ya sebetulnya hewan itu bisa memberikan obat ini ya, tapi ya penggunaannya harus dievaluasi secara ketat karena membelinya juga harus dengan persyaratan yang sangat ketat ya. Betul-betul obat ini memang digunakan untuk pasien. Bisa juga menggunakan anestesi lokal. Jadi yang bersifat lokal atau epidural tergantung kondisi di mana hewan itu mengalami kesakitan. Itu yang bisa dilakukan kalau hewan itu menunjukkan tanda-tanda sakit. Mohon ini ada temanmu yang mau masih belum masuk, tidak saya akan izinkan untuk masuk karena sudah lewat waktunya 39 menit ya. Nanti tolong disampaikan pada teman. Nah, kemudian kita bisa tadi seperti tadi penanganan kan dengan memberikan terapi cairan ya. Kita kembali lagi sedikit ke terapi cairan tadi. Akan terjadi perbaikan harapannya dengan terapi cairan, perbaikan volume darah, kemudian viskositas darah menurun, dan aliran darah vena meningkat sehingga perbaikan curah jantung. Nah, itu diharapkannya ya pada kondisi shock. Nah, bagaimana kalau ternyata tidak berefek ya? Tidak berefek, kan? Curah jantungnya itu tidak meningkat. Udah ada seminggu itu, Pak. Kenapa tuh? Jadi darah itu sudah kembali ke jantung, tapi curah jantungnya tidak meningkat. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, itu bisa terjadi karena memang ada gangguan di pompanya. Dalam hal ini adalah jantungnya gangguan. Ya, sekarang udah masuk tuh. Walaupun sudah dikirimin darah ke jantung dari daerah periferi lewat vena, masuk pembuluh darah vena, kemudian masuk darah jantung. Tapi kalau pompanya masih bermasalah, maka outputnya juga tidak akan maksimal. Nah, kalau itu yang terjadi, sekali lagi berarti outputnya tidak maksimal, maka otomatis secara klinis kita masih belum melihat adanya efek perbaikan pada hewan yang mengalami shock. Nah, kalau itu yang terjadi, ya itu dicek lagi jantungnya dengan baik-baik, diauskultasi, dihitung frekuensi degup jantung, kemudian intensitas degupan jantung. Nah, kalau tidak ada efeknya, maka bisa kita tambahkan obat-obat yang memicu kontraksi jantung, tapi tanpa membebani jantung itu. Nah, obat itu masuk dalam kategori inotropik positif. Kalau pada anjing itu banyak digunakan obat imobendan, itu banyak digunakan. Nah, yang kategori inotropik positif obat digitalis
kalis glikosida itu juga termasuk inotropik positif. Tapi pada anjing banyak sekali yang dikatakan itu adalah yang pimobendan. Nah, kemudian ditambah dengan vasodilator. Bisa jadi di pembuluh darah periferi itu masih konstriksi dia, sehingga aliran darah itu tidak bisa leluasa, maka bisa ditambahkan dengan vasodilator atau pada tergantung vasopresor, nah tergantung kondisi di periferi pembuluh darah periferi ya. Nah, kemudian dilakukan pengamatan asesmen efek dari penggunaan obat-obat tadi, apakah dia berefek atau tidak. Ya, jadi ada tahapan-tahapan yang mesti kita lakukan. Nah, ini yang inotropik positif tadi ya. Akibat atau efek yang ditimbulkan oleh inotropik positif. Jadi kategori obat inotropik positif itu salah satunya tadi sudah saya sebutkan pimobendan. Itu akan menyebabkan kontraktilitas jantung meningkat. Nah, otomatis curah jantung juga meningkat, tapi dengan catatan sekali lagi darah dari periferi sudah masuk ke jantung. Jadi kalau darah yang volumenya masih berkurang, belum dilakukan terapi cairan, walaupun diberikan inotropik positif, tentu curah jantung juga tidak akan meningkat. Nah, tidak ada yang dipompakan. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, harapannya porfisi jaringan periferi itu akan mulai membaik. Kita tahu darah itu membawa oksigen, jadi oksigen sudah didistribusikan, dikirimkan ke jaringan, maka kemudian harapannya adalah metabolisme akan kembali normal. Salah satu hasil metabolisme adalah energi. Dengan demikian harapannya adalah hewannya bisa membaik. Ada respon dari hewannya yang tadinya apatis, lemah, setelah dilakukan tindakan ada mulai respon. Nah, vasodilator, jadi obat-obat kategori vasodilator itu diberikan apabila ada resistensi pada pembuluh darah sistemik. Sesuai dengan fungsi dari vasodilator. Nah, kalau ini sudah diberikan cairan inotropik positif, bisa dilakukan juga pada vasopresor, tergantung kondisinya. Nah, ini memang evaluasi dari sistem kardiovaskuler. Nah, jadi tolong diingat lagi diagnosa klinik ya, bagaimana kita mengevaluasi sistem kardiovaskuler. Ingat bahwa hewan itu mengalami dilatasi, maka perlu diberikan obat-obat dalam kategori vasopresor, sehingga pembuluh darahnya akan menjadi kecil. Nah, tekanan sistoliknya jadi meningkat. Tapi dengan catatan, dia harus catatannya dulu bahwa volume darahnya sudah cukup. Nah, dari mana kita lakukan evaluasi koreksi volume darah cukup itu adalah dari terapi cairan ini. Terapi cairan itu nanti akan mengembalikan volume darah dan mengembalikan viskositas darah yang tadinya mengalami hemokonsentrasi, ya akan menjadi viskositasnya menurun. Nah, kalau hewan mengalami hemokonsentrasi itu agak sulit juga didistribusikan, dipompakan karena dia tak kental. Nah, untuk kental dan tidaknya, ya kalau dilakukan pemeriksaan CBC itu ketahuannya dari VCV, fat cell volume. Nah, berikutnya, nah, kita monitor nih hewannya kalau sudah diberikan berbagai macam tindakan. Yang dimonitor itu pentingnya apa? Satu, output urin. Sudah urinasi hewannya enggak? Karena hewan yang mengalami shock itu urinnya akan sangat menurun. Kemudian degup jantung, selalu dimonitor degup jantung. Dia masih takikardia atau bradikardia atau sudah kembali normal. Ritme jantung. Kemudian intensitas pulsus. Nah, penting sekali untuk mengecek intensitas pulsus. Dan sekali lagi, kalau kita mengecek intensitas pulsus secara arteri femoralis, sekaligus perhatikan dengan baik-baik tingkat kepenuhan, tingkat isinya pembuluh darah arteri. Apakah pembuluh
pembuluh darah arteri itu berisi cukup darah, atau bahkan dia terasa sangat besar, ya karena darahnya terlalu banyak beredar, atau bahkan darahnya kurang sehingga pembuluh darah terasa memipih, itu yang sebenarnya kolaps. Itu ya kalau dikontrol. Kemudian warna membran mukosa. Nah, ini yang selalu harus dimonitor pada kondisi hewan yang mengalami shock. Nah, kalau terjadi aritmia, ritmenya justru menjadi tidak teratur, atau proporsi jaringannya bertambah terlalu tinggi ya. Nah, kalau ini bisa ketahuan kalau infusnya terlalu banyak, terlalu cepat misalnya. Karena kalau infus itu harus dihitung volumenya ya, hitung volumenya dan harus dihitung kecepatannya. Ya tentu kalau kita nginfus hewan yang shock dengan hewan yang tidak shock, yang dehidrasi tapi tidak shock, itu tentu jadi hitung-hitungannya akan berbeda. Tentu ini kalau hewan shock butuh kecepatan yang lebih tinggi dan volume yang lebih banyak. Nah, kalau dia berlebihan, biasanya akan bisa kita amati di membran mukosa. Membran mukosanya akan menjadi sangat basah. Nah, kalau itu sudah terjadi seperti itu indikasinya berlebihan. Nah, kalau terjadi hal seperti itu tentu harus dihentikan. Dicek lagi di klinisnya, nah, koreksi lagi apa yang harus dilakukan. Nah, hal lain yang bisa dilakukan pada hewan yang mengalami shock itu ada istilahnya bebat kaki. Ya, di kakinya dibebat gitu. Nah, pada kondisi beban kaki ini, maka arteri dan arteriol, jadi pembuluh darah yang di perifir, sangat di perifir di kaki, itu akan menjadi tertekan dia. Ya. Karena tertekan, maka darah yang akan kembali itu akan meningkat. Jadi lagi, ini sangat cocok kalau hewan yang mengalami vasodilatasi. Jadi kalau vasodilatasi, kemerahan di mana-mana, maka kita bisa bebat kakinya supaya tidak terlalu banyak darah yang terakumulasi di daerah periferi yang mengakibatkan volume darah yang bersirkulasi itu akan meningkat. Itu yang menyebabkan shock. Itu dibebat kakinya sehingga darah yang dikirim ke periferi itu tidak terlalu banyak, sehingga nanti akan meningkatkan darah yang ke jantung. Itu yang bisa dilakukan pada kondisi-kondisi hewan yang shock. Nah, pengantar untuk ini itu yang shock ya, yang materi dari saya. Jadi sekali lagi saya hanya memberikan pengantarnya. Nah, minggu depan kita akan perdalam lagi dengan kasus, laporan kasus dari berbagai. Ya, tadi kan prinsipnya, ya, saya hanya memberikan prinsip-prinsip. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar. Masing-masing kelompok tugasnya hanya mencari satu laporan kasus yang disertai dengan shock. Ya. Dan harus berkoordinasi satu kelompok dengan kelompok lain, tidak boleh laporan kasus yang sama. Ya, sekali lagi, tugasnya tidak sulit, hanya mencari satu laporan kasus yang disertai dengan shock. Ya. Pada hewan apa saja, ya, kita belajar pada hewan apa saja. Kemudian dari laporan kasus itu diringkas dengan bahasa kelompokmu. Ya, diringkas. Silahkan dengan format apapun, saya tidak masalah, diringkas. Ya, kemudian hasil ringkasan bersama kelompokmu itu digabung dengan naskah aslinya, dijadikan satu file PDF. Ya. Kemudian dibuat BPT-nya. Ya, dibuat BPT-nya. Berarti kamu nanti setiap mahasiswa harus mengupload 2 file. Sekali lagi, setiap mahasiswa harus mengupload 2 file. Satu file PDF yang berisi hasil ringkasan
dari laporan kasus itu ditambah dengan naskah aslinya atau artikel aslinya dijadikan satu file PDF, kemudian satu file lagi PPT. Setiap mahasiswa harus mengupload. Sekali lagi, kelas ini dibagi 5 kelompok ya. Jadi nanti akan ada 5, akan ada 6 orang. Jadi tugasnya ringan sekali. Kemudian minggu depan dipresentasikan. Kita akan diskusi dari kasus. Nah, hari ini saya hanya memberikan pengantar saja. Sebelum kita ngomong jadwal, saya persilakan kalau barangkali ada pertanyaan berkaitan dengan kuliah tadi atau berkaitan dengan tugas. Silakan. Pertanyaan. Bertanya, Dok. Ya, silakan. Mas, curah jantungnya itu tidak meningkat karena terapi cairan itu bisa jadi shocknya itu disebabkan oleh shock yang kardio. Nah, baru nanti di dilakukan penanganan untuk yang kardio atau Ya, bagaimana, Dok? ya cukup ya. Ya, nah, saya paham. Jadi, kan kita kategori shock itu ada 3 ya. Dalam konteks ini ada 3 ya. Ada yang hipovolemik, ada yang kardiogenik, ada yang distributif. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan awal, itu harus sudah ditemukan indikasi-indikasi apa. Apakah ini, ya misalnya gini, apakah dia karena dehidrasi atau dehidrasi yang berlebihan gitu ya. Nah, kalau yang begitu, yang hasil pengamatan awalnya itu, maka otomatis kita harus memberikan terapi cairan sesegera mungkin. Nah, kalau dia akibat daripada distributif, nah kalau distributif salah satunya ya yang sering kejadian itu adalah yang anafilaktik shock. Nah, kalau anafilaktik shock berarti kita harus mengkoreksi yang vasodilatasi tadi menggunakan obat-obat vasopresor itu ya. Nah, karena itu coba nanti kamu cek lagi, pelajari lagi. Kalau membuat klinik tempat praktek pasti ada standar minimal obat-obat yang harus ada di klinik itu. Salah satunya adalah obat untuk menangani shock akibat daripada vaksinasi. Nah, tentu diagnosis awal ini bisa saja kita masih belum bisa memastikan secara pasti apakah pada hewan ini terjadi gangguan pada jantung atau tidak. Ya. Karena untuk bisa memastikan atau menentukan hewan itu mengalami gangguan pada jantung, itu mesti pemeriksaan yang lebih detail ya. Nah, sekali lagi, maka yang dilakukan di awal harus cepat dilakukan adalah tadi terapi cairan, kemudian vasopresor atau vaso ini. Tetapi kalau itu sudah dilakukan tapi tidak berefek lagi, ya tidak tidak menimbulkan efek, maka kita evaluasi lagi nih jantungnya masalah nggak. Nah, kalau jantungnya bermasalah. Tapi kalau yang ya rumah sakit yang sudah menyediakan berbagai macam alat, kan begitu dia masuk rumah sakit harus diterapi, dipasang monitornya ya. Tahu kan ya? Jadi alat monitor yang ada di TV itu, monitornya sudah dipasang. Nah, dari sana nanti udah ketahuan, oh ternyata memang di jantung ada masalah nih. Nah, kalau di jantung ada masalah, itu EKG-nya ketahuan ya. Dari EKG ya, ada gambaran elektrokardiogram itu ketahuan. Nah, itu dengan cepat dokter akan bisa menilai dari gelombang-gelombang itu, oh ini jantung ada masalah nih ternyata, maka baru kemudian disiapkan obat-obat yang untuk memacu jantung. Jadi langkahnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi, kalau penanganan shock kan begitu. Jadi dicek awal, oh ada masalah begini begini. Sering kali
karena apalagi pemeriksaannya tidak secara detail karena harus segera kita tangani. Nah, seringkali jantung itu belum bisa kita ketahui begitu dipasang alatnya. Itu alatnya alat monitor namanya. Kalau ngerti itu juga susah sih. Kardiogenik, maka diberikanlah obat-obat untuk memicu jantung Kesana lagi deh. yang kategori inotropik positif tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bisa dipahami Bisa nggak ya? dokter, terima kasih. Ya, ya. Ada yang lain? Ya, Dokter, silakan. satu lagi, Ya, kan memang ini kan emergency ya dok. ya, Tapi saya mau tanya, misalkan tadi udah diberikan obat untuk vasodilator dulu nih dok, terus kan tadi tidak berefek kata dokter. Nah, ya. apakah untuk obat vasopresor ini setelah kita tahu nih memang memang ada gangguan dan emang perlu diberikan untuk vasopresor, apakah langsung diberikan atau nunggu efek dari obat vasodilatornya itu apa ya, kayak metabolisme dari obat vasodilatornya itu hilang gitu dok? Ini. Jadi kita memilih vasodilator atau vasokonstriksi itu tergantung dari evaluasi kita di awal dia. Ini hewan mengalami apa nih? Nah, kalau dia, nah ini akan ketahuan dari kalau kita sudah tahu penyebabnya. Kalau anafilaksik shock ya, misalnya, itu pasti vasodilatasi yang terjadi, maka diberikan vasokonstriksi. Setang. Nah, tapi kalau apakah dia tidak tahu penyebabnya apa-apa, nah itu yang harus apa namanya diperiksa dari pemeriksaan fisik di indikasinya ke arah mana itu loh. Jadi dokter itu harus mempunyai indikasi ke arah mana. Sebetulnya bukan coba-coba ya, nggak boleh coba-coba ke pasien ya, tapi harus ada tanda indikasi obat mana yang diberikan. Tetapi sekali lagi bisa saja oh ternyata setelah diberikan obat tidak ada efek. Obat-obat itu efeknya cepat sekali ya. Q-nya, jadi kalau dibaca obat itu Q-nya itu bisa dalam 6 jam sudah habis, tapi efeknya itu dalam beberapa jam dia sudah. Tapi kalau ternyata dalam beberapa jam itu tidak ada, ini bisa diberikan penggantinya. Ya, jadi sekali lagi obat itu ketahuan bekerjanya itu dari Q-nya. Ada obat-obat itu Q-nya cuma 6 jam, udah habis tuh itu, udah tereliminir. Ya. Jadi sebelum itu udah ketahuan. Ya. Jadi nggak ada efek sama sekali. Ya udah berarti diagnosis awal kita tidak tepat. Kita mesti ganti dengan yang lain. Tapi biasanya ketahuannya itu, ya ini apa nih? Karena dehidrasi. Kalau dehidrasi, cairan cepat segera diberikan gitu loh. Dan penting diberikan vasokonstriksi. Begitu juga kalau anafilaksis, oh ini habis divaksin, maka kita berikan vasokonstriksi. Jadi kombinasi ya, kombinasi dari pemeriksaan fisik dan si etiologinya. Nah dari sana dianalisis, oh ini yang terjadi adalah vasodilatasi, ini yang terjadi adalah vasokonstriksi, itu ya. Jadi memang cepat harus bekerjanya. Ya. Hari yang tidak urus bentar. Baik, dokter. Tugas nanti saya buat slotnya ya, dan slotnya itu saya akan tutup supaya saya sempat baca tuh karena kuliah kita kan hari Jumat di hari Kamis malam. Sekali lagi tugasnya ringan sekali, satu kasus laporan kasus yang ada shocknya di ringkas ya dan diterjemahkan dan ditulis dengan bahasa kelompok, jangan bahasa Google atau bahasa AI. Nah kemudian untuk kuliah minggu depan, kemarin untuk kuliah saya ditawarin jam 10 sampai 11.30 gitu kalau nggak salah. Untuk yang minggu depan, boleh nggak kuliahnya bisa nggak jam 1 siang ya? Karena saya juga nanti akan memberikan kuliah minggu depan jam 3 supaya nyambung ya. Sehingga pagi saya bisa membimbing koas. Kalau jam 1 bisa nggak ya kuliah minggu depan? Ada yang nggak bisa? Izin menjawab dokter. Ya. Untuk minggu depan kami kan memang beberapa di elektif ini ada yang angkatan 23. Nanti Ya. kalau misalkan minggu depan ada
praktikum patologi, mungkin ada yang belum bisa dok, tapi nanti coba saya pastikan lagi, nanti saya kabari dokter lagi. Ya, masih ya. Kalau bisa, jadi kalau tidak ada praktikum, kalau bisa kita pilih jam 1 ya. Saya pilih jam 1 karena supaya saya bisa nyambung kuliah jam 3. Enggak, paginya saya bisa ke lab untuk BP koas. Tapi kalau tidak bisa, pilihan saya itu adalah jam yang kalau nggak salah kemarin ditawarkan 11.30 ya. Ya, yang 11.30 ya. Iya dok. Nah, nanti dipastikan aja sebelum itu. Ya. Ya baik, untuk kuliah hari ini karena tidak ada pertanyaan lagi, jadi sekali lagi saya sudah memberikan pengantarnya ya, mudah-mudahan kami. Nah, mudah-mudahan nanti juga itu akan mempermudah memahami laporan kasus yang tugas tadi. Nah, mulai hari ini silakan cari laporan kasus, kemudian didiskusikan, nanti di-upload. Nah, slotnya saya akan tutup pada hari Kamis 259 gitu biasanya. Ya, sehingga hari Jumat kita presentasikan. Nah, kalau sudah tidak ada lagi untuk kuliah pagi ini, saya Dok, maaf, ya maaf menyala dok. Mungkin ya silakan. saya mau izin tanya untuk penugasan kelompok yang ringkasan itu diketik atau Diketik aja nggak usah. Ya, diketik aja yang iya, nanti dok? begini. Jadi Jadi dosen secara umum tuh tahu nih mahasiswa itu menerjemahkan, paham dengan ringkasannya atau enggak, tahu dari bacanya itu ya, dari baca itu. Nah, justru penilaiannya di sana. Kalau misalnya ada, apalagi ada seringkali itu yang ketemunya itu adalah jantung, apa namanya, hati diterjemahkan dengan hati gitu loh, pasti dah itu dengan Google itu tahuan. Jadi saya akan bisa menilai itu dari sana. Dari kalimat-kalimatnya juga ketahuan. Ini Pak mahasiswa paham nggak yang dituliskan? Nggak usah pakai tulis tangan lah. Ketik aja nggak apa-apa. Ya, sekali lagi iya, terima kasih, Dok. ketik, kemudian digabung dengan naskah aslinya. Ya, karena saya ingin memastikan oh ini dari naskah aslinya atau bukan. Ya, cukup. Nah, kalau sudah cukup, maka untuk kuliah hari ini, pagi ini saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Dan Terima ini kasih, Dok. Kordi, Iya, Dok. tolong Iya, nanti dicari absennya ya, di absen. Kemudian yang boleh mengisi absen itu hanya 21 orang. Ya, karena pesertanya ini 21 orang. Ada 1 orang yang nunggu di waiting room, itu jangan oh, diizinkan karena dia sudah lewat 39 menit tadi. Hanya iya, 21 Dok. ya. Ya, nanti jangan lebih dari 21 yang tanda tangan. Mungkin Oke, izin klarifikasi, Dok, untuk yang ya. menunggu itu atas nama Olive, itu tadi sempat ngajak saya, katanya dia sempat join, terus habis itu keluar karena sinyal, terus mau join lagi, tapi masih nunggu di waiting room gitu, Dok. Udah nggak usah di ini ya. Berarti dia nggak ikut kuliah tuh. Udah 39, Iya, ya 21 aja saya izinkan untuk tanda tangan. Terima iya, kasih, Dok. selamat pagi, jalan siang, dan ruang diskusi saya tutup. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.